Halo Cancer, welcome to my channel. Kali ini aku akan menjelaskan percintaan Cancer di tahun 2022 bagi single dan juga couple. Halo semuanya yang masih stay tune di channelku, terima kasih banyak. Dan juga para new subscriber dan juga new viewersku, halo semuanya, salam kenal ya. Oke, kita akan langsung saja ke Cancer single, percintaan kalian di tahun 2022. Cancer single, percintaan kalian di tahun 2022. Oke. Aku ngerasa di sini kalian akan mendapatkan spotlight. Ya, dipuja oleh orang-orang. Di sini ada Five of Swords ya. Kemudian ada Nine of Wands. Dan juga ada The High Priestess. Luar biasa. Tampaknya semakin kalian jual mahal, semakin kalian laku keras. Ya kan ya? Mungkin kalian semakin menghindari natural habitnya kalian yang sangat keibuan, yang sangat welcome ke orang. Ternyata semakin kamu jutek, semakin kamu cuek, semakin kamu dapat perhatian dan spotlight yang seharusnya, semakin kamu dihargai oleh orang yang mungkin sebelumnya tidak pernah menghargai kamu. Jadi kayak wow, berbeda gitu ya. Tampaknya ketika Cancer udah mulai memutuskan untuk cuek, di chat tiba-tiba nggak responsif, tiba-tiba kalaupun di chat itu nggak sehangat yang biasa, akan membuat kalian itu jadi lebih lebih menarik gitu untuk orang-orang yang sebelumnya mungkin membuat kalian jadi sebutannya ya, baper gitu ya, sedih, atau ya ibaratnya keadaan jadi berbalik sekarang gitu. Aku ngerasa di sini semakin kamu memberikan healthy boundaries, jarak ya, dengan seseorang yang ibaratnya mencoba mendekati kamu, orang-orang yang lagi PDKT, dan kamu semakin ibaratnya sebutannya ya, jual mahal lah ya gitu ya. Semakin kamu fokus ya ke diri kamu sendiri, tampaknya itu akan lebih membuat kamu bisa memilih secara objektif mana orang yang sebenarnya tepat untuk kamu. Aku ngerasa di sini pembawaan kamu akhirnya bersama dengan orang yang tepat itu akan kamu ketahui ketika kamu melihat responnya mereka. Ketika kamu akhirnya berubah, yang tadi kamu hangat jadi dingin, terus ya bagaimana lihat responnya, apakah mereka peduli atau enggak, kayak gitu ya, apakah ada perubahan sikap dari mereka. Itu sebenarnya akan terlihat gitu, orang yang sebenarnya benar-benar peduli sama kamu, benar-benar setidaknya menjaga perasaan kamu, benar-benar ingin membina hubungan baik dengan kamu, itu akan terlihat di saat kamu tadi ya sekedarnya menjawab cuek, nggak kayak biasanya gitu. Oke, luar biasa ya. Kalau Cancer udah sampai cuek, wow ya kan, jarang banget itu biasanya Cancer seperti itu. Kalau udah sampai cuek begitu, pasti ada something yang nggak bener itu dari perlakuan mereka mungkin ke kamu gitu ya. Oke, kita akan lanjut untuk Cancer single, percintaan kamu di tahun 2022. Oke. Aku ngerasa di sini memang tahun dimana kamu ya jauh lebih berhati-hati, lebih bekerja keras ya dalam mencari kebahagiaan kamu sendiri. Di sini ada Four of Wands. Terlebih di hubungan percintaan kalian ya. Di sini ada Eight of Wands. Dan di sini ada Knight of Wands. Jadi aku ngelihat kamu ya cukup terfokus terhadap kebahagiaan yang kamu cari seperti apa. Kemudian kamu juga melihat gitu ya, bagaimana akhirnya kamu ketika switch energi dengan orang yang selama ini kamu fokusin,
ternyata enak juga ya di bagiannya mereka gitu, yang mungkin ketika cuek dan jawab sekedarnya, nggak perlu harus mikirin tentang harus ngechat apa, bincang-bincang apa, bikin topik apa, peduliin mereka gitu. Ternyata enak juga ya gitu. Di sini kalian akan merasakan bagaimana akhirnya kegiatan kalian jadi jauh lebih produktif ketika akhirnya orang-orang mencari kalian, membombardir chat, hubungin kalian, mencoba mencari perhatian kalian. Itu nanti akan jauh lebih membludak di tahun 2022 ini ketika kalian cuek gitu. Aku ngerasa di sini kalian jadi lebih tegaan ya. Aku ngeliatnya lebih tegaan, lebih free spirit. Kamu akan ya ngikutin apa yang menurut kamu enak untuk dilakukan, walaupun itu tidak baik untuk dilakukan, seperti tadi ya, ngecuekin chat orang ya kan. Nggak biasanya kamu suka fokus, suka memberikan perhatian, sensitif terhadap keperluan orang lain gitu ya, sangat peduli ya terhadap orang yang lagi PDKT sama kamu. Tapi ketika akhirnya kamu cuma kayak memberikan sekedar ya ke mereka, tampaknya ini akan jauh bisa kamu nikmati sekarang di diri kamu sendiri, maupun ternyata itu punya dampak yang positif ya untuk orang lain, akhirnya memberikan kamu tempat yang seharusnya, penghargaan yang seharusnya, penghormatan yang seharusnya. Enak juga ya di keadaan seperti ini. Nanti kamu akan merasakan itu di tahun 2022. Oke, aku bakal lebih menjelaskan lagi percintaan kalian di tahun 2022 untuk Cancer single. Oke, sampai jatuh tuh ya. Aku ngerasa di sini kalian makin sadar kalian itu sebenarnya kualitasnya tuh bagus banget. Kenapa juga kalian yang harus ngejar-ngejar orang lain kalau kalian sebagus ini gitu loh. Ada kayak energi seperti itu. Di sini ada Eight of Wands ya. Jadi udah kayak energi yang aware, gue tuh bagus loh, harusnya gue yang ngejar-kejar, kenapa jadi gue yang ngejar gitu ya. Ada kayak ya kesadaran itu. Di sini ada Death ya. Kemudian ada Six of Cups. Oke. Jadi tampaknya kamu udah tap into your inner child ya. Jadi ada sisi yang ibaratnya selama ini mungkin kalian udah sibuk ya jadi bapaan, keibuan yang selalu mikirin perasaan orang lain, mencoba untuk mengutamakan orang lain daripada kepentingan kamu sendiri. Tampaknya ini akan jadi perubahan yang besar seketika di tahun 2022 ini. Kamu akan lebih explore your inner child, lebih menikmati hidup kamu ya. Aku ngerasa tadi kamu akan tahu, aku tuh bagus loh, aku tuh cantik, cakep, pinter, apalagi seksi, aku tuh orangnya tuh pinter banget ngurusin finansial misalkan gitu ya. Kamu manajemen keuangannya aku bagus, aku nggak punya utang, aku udah punya properti, aku ini segala macam. Kenapa juga aku kayak susah-susah banget nyari pasangan? Nanti mereka pasti akan tertarik sendiri kok sama orang kayak aku, orang aku bagus misalkan kayak gitu. Jadi ada kayak kesadaran diri yang lebih di tahun ini yang ngebuat kamu jadi tidak banting tulang seperti biasanya, berusaha untuk mendapatkan attention dari seseorang dan berusaha untuk mendapatkan tempat yang baik di diri seseorang dengan cara membuktikan sesuatu. Kali ini kamu nggak coba untuk membuktikan sesuatu karena kamu tahu gitu ya, aku memang aku bagus, nggak usah aku buktiin kalau aku ini bagus gitu ibaratnya. Luar biasa ya, kamu sangat confidence di tahun 2022 ini. Oke, Cancer. Oke, aku bakal memberikan saran percintaan untukmu, Cancer. Oke. Ya. Di sini ada synchronicity. Are you noticing the sign of synchronicity that the spirit world has been sending to you at this time?
People and situation in your life are not just appearing by coincidence. In reality, they are being guided to you from the spirit world to help you for a specific reason. Jadi disaranin untuk kamu, walaupun ya aku yakin namanya water sign, apalagi kalian Cancer, dimana kita punya sensitivitas yang tinggi dan juga intuisi yang tinggi, ketika akhirnya bisa melihat sesuatu hal mungkin sebelum waktunya gitu, bahkan mungkin secara big picture. Jadi orang itu nggak terlalu ngeh kenapa akhirnya kita bisa memutuskan sesuatu hal berdasarkan feelings gitu. Ada semacam gut feelings yang kalian punya gitu, yang aku ngerasa di sini akan kalian lihat dari yaitu ya tanda-tanda alam atau sinkronisitas, mulai dari mungkin dari jam kalian bisa ngelihat ada angel number mungkin 11 gitu ya, 11 atau yang kayak apa 2222 gitu, atau mungkin 111, atau ya ada ibaratnya yang bisa kalian lihat 12 yang sebenarnya itu ada kayak arti sendiri. Di situ kamu bisa ngikutin berdasarkan arti dari angel number tersebut ketika akhirnya memutuskan sesuatu hal di kehidupan percintaan kamu. Memang sih ini agak-agak mulai ngawang-ngawang nih yang aku saranin untuk kamu, cuma tampaknya karena kamu udah fokusnya ke diri kamu sendirinya bagus banget di tahun ini, aku rasa untuk diberikan balance dengan cara memutuskan bukan berdasarkan apa yang ada di realita, tapi dengan your gut feelings, ini aku rasa bisa diandalkan karena kamu sangat percaya diri sekali di tahun ini dan sangat menikmati kehidupan kamu, dalam artian kamu udah grounding. Jadi ketika kamu akhirnya coba untuk ngebalance dengan mengikuti intuisi kamu, menurut aku ini pas waktunya. Jadi ketika kamu akhirnya ibaratnya mau menentukan sesuatu atau menyikapi sesuatu, kamu bisa mengandalkan tadi sinkronisitas. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Cancer single percintaan kalian di tahun 2022. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikut ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja di tahun ini ya. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja bisa aku jelaskan untuk Cancer single percintaan kalian di tahun 2022. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa ya. Have fun gomet kalian di sini ya. Having fun gitu. Nanti deket-deket lah ya sama para Cancer. Kalian lagi nggak banyak mudinya berarti di sini. Aku ngerasa ketika kamu ya water sign bisa fokus ke diri sendiri, luar biasa loh. Karena jarang, biasanya kalian suka mengorbankan diri gitu. Oke, kita langsung saja untuk Cancer couple percintaan kalian di tahun 2022. Oke, aku ngerasa di sini ada suatu kesadaran yang kalian akan dapatkan ya di percintaan kalian. Di sini ada Eight of Swords, Ten of Wands, dan Four of Thieves. Kalian akan menyadari apa yang selama ini kalian asumsikan di hubungan kalian, yang kalian sudah harapkan itu terjadi di hubungan kalian, apakah akan benar terjadi atau tidak. Sebenarnya dia seseorang yang bisa kalian keep di kehidupan kalian sebagai komitmen ya, long term komitmen atau tidak. Di sini tampaknya kamu sudah mulai terbuka lah ya, ibaratnya terbuka dengan tadi perspektif lebih logika, lebih mentalnya kamu udah siap sekarang gitu ya untuk melihat itu semua. Kamu gak mau terkungkung halusinasi imajinasi kamu terhadap harapan kamu sendiri, gak mau cuma kamu merasakan beban-beban dalam hubungan percintaan kamu dengan pasangan. Kamu pengen tahu apa yang kamu miliki ini berharga gak sih, bisa dibawa ke depan gak sih, kamu berharga di hidupnya gak sih, dia berharga di hidup kamu gak sih.
dia itu ibaratnya di pihak kamu nggak sih? Dia itu seseorang yang perlu kamu lindungi nggak sih, yang perlu kamu hargai gitu di kehidupan kamu, atau ternyata bukan gitu. Jadi di sini kamu akan mengetahui di tahun 2022, mengetahui sesuatu hal yang mungkin sama ini kamu udah terlalu banyak ke area feelings ya, harapan yang tidak menjadi kenyataan. Saatnya kamu grounding dan melihat secara realitanya, kamu akhirnya memutuskan apa di keadaan seperti ini. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi percintaan kalian di tahun 2022, Cancer couple. Aku ngerasa di sini kamu udah banyak kekecewaan di kehidupan kamu, kehidupan percintaan kamu, mau itu dengan pacar, mau itu dengan pasangan kamu ya, suami atau istri. Oke. Di sini ada Three of Pentacles, Ace of Cups, dan ada Six of Cups. Kamu merindukan masa-masa dulu ketika akhirnya kamu bisa bersama dengan pasangan ya, bisa romantis, bisa saling menyayangi. Tapi tampaknya semakin bersama dengan pasangan sekarang kok kayak makin biasa aja. Ketika akhirnya kamu diberikan perhatian atau kamu mencurahkan perhatian, pasangan biasa aja, nggak menghargai apa yang kamu berikan. Ataupun ketika dia memberikan cintanya atau perhatiannya ke kamu juga kayak ngerasa nggak deh gitu, nggak terlalu tertarik. Ketika akhirnya diberikan kata-kata romantis mungkin, jadi kamu balasnya sekenanya, kayak nggak ada hal yang equal di sini gitu. Aku ngerasa ketika akhirnya kamu mencoba untuk membumbui hubungan ini, mencoba untuk nostalgia gitu dengan pasangan, rasanya juga biasa aja. Jadi kayak seakan yang berharga itu adalah kenangan bersama dengan dia, daripada dia yang sekarang masih ada di depan kamu, yang masih bersama kamu gitu rasanya. Oke, aku bakal lebih jelaskan lagi percintaan Cancer couple di tahun 2022. Oke, aku merasa di sini kamu kayak butuh tantangan, butuh hal yang lebih, petualangan yang lebih, sesuatu yang baru. Yang aku ngerasa itu nggak ada di hubungan kamu. Hubungan kamu itu kayak plan gitu aja, entah itu akhirnya jadi masih berharga atau enggak. Di sini ada Ten of Pentacles, kemudian ada Two of Swords, dan Seven of Swords. Jadi sebenarnya kamu nanti akan ada dilema ya. Dilema di mana kamu akan memilih hubungan komitmen kamu yang sekarang atau bersama dengan seseorang yang baru. Ada peluang kamu bersama dengan seseorang yang baru di tahun ini. Seseorang yang sebenarnya worth it-nya cuma sebagai selingkuhan sih. Bukan long term commitment, tapi akan bikin kamu happy gitu. Yang aku ngerasa kamu nggak akan fokus ke satu hal nanti di tahun 2022 ini. Akan kemungkinan besar ada kamu lakukan paralel. Jadi kamu ada hubungan komitmen, ada yang kamu lakukan sebagai ya selingkuhan, TTM, orang yang ya flirting, kakak adik atau apapun itu ya, friends with benefit ya, apapun itulah. Nanti akan sembari gitu ceritanya. Jadi ini akan terus ngebuat kamu jadi apa ya, melengkapi hidup kamu, bikin kamu happy, tapi juga nggak akan bikin kamu tenang juga gitu ya, membumbui lah ya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tujukan gitu ya. Kalau misalkan memang kamu tadi ngerasa kok hubungan kamu kayak nggak berasa apa-apa atau nggak ada nilainya gitu, di sini kamu akan ada kesempatan melakukan tadi hubungan paralel ya. Jadi bersamaan, dalam waktu yang bersamaan kamu bersama dengan pasangan kamu dan juga bersama dengan siapapun itu yang bisa dimasuk kategorikan romantic relationship dengan kamu gitu.
gitu. Ya, spicy ya. Oke, aku bakal memberikan saran percintaan untuk Cancer couple di tahun 2022. Have fun. Kan? Stop. When was the last time you had fun? When was the last time you took a chance and did something silly, something totally unlike you, something just for the joy of it? It's long overdue for you to let go of your analytical mind and give yourself and your soul permission to have fun. Jadi disaranin untuk kamu nikmati saja apa yang ada ya. Kenapa tiba-tiba saranku jadi sesat? Cuma memang begini, tampaknya kamu udah terlalu banyak di dalam diri seseorang itu ada, yaitu ada si bijak, si dewasa ya, ibaratnya ada si sinis, si anak kecil ibaratnya. Jadi dalam diri kita tuh ada macam-macam bagian lah ya, alter egonya macam-macam. Dan di sini tampaknya tahun dimana akhirnya sisi childishnya kamu itu akan lebih dominan daripada sisi dewasanya kamu, karena mungkin sudah terlalu lama dan sudah terlalu menyiksa sisi dewasanya kamu selama ini, mengorbankan diri. Udah saatnya, waktunya untuk have fun, untuk mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya kamu dapatkan, yang gak pusing-pusing lagi menganalisa semua hal untuk kebahagiaan semua orang, dan kamu selalu memprioritaskan orang lain di atas diri kamu sendiri, yang membuat kamu jadi nggak bahagia, sekarang nggak bisa ngerasain apa-apa. Sekarang akhirnya di take over oleh sisi inner childnya kamu. Jadi di sini aku saranin untuk have fun ya. Jadi biarkan kamu have fun dengan berfokus dengan apa yang terjadi sekarang. Tentunya kamu juga harus tahu resikonya seperti apa gitu, karena orang nggak akan melihat secara big picture yang tadi ya, mengerti sama ini aku sudah dewasa, waktunya aku have fun, apalagi kamu punya pasangan. Di sini tentunya ada hal yang nggak bisa mencoba untuk dikasih hati mintanya jantung. Nah, ketika kamu kalau menjelaskan nggak apa-apa dong aku have fun sekarang gitu ya ke pasangan, nggak apa-apa dong gitu ya aku have fun, apalagi dengan adanya orang lain kayak gitu ya ke pasangan, itu kan artinya kayak dikasih hati mintanya jantung gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita untuk prioritaskan diri sendiri, nggak apa-apa, tapi tahu juga batasan. Apalagi kalau kamu punya hubungan secara long term commitment, itu tentunya kan ada hati yang perlu dipertimbangkan. Walaupun aku tahu ketika aku memberikan saran seperti ini, tampaknya itu akan jadi berlalu ketika kamu udah fokus ke sisi inner child kamu yang dominan di tahun ini ya tampaknya. Tapi nggak apa-apa, aku coba untuk reminder lagi. Boleh have fun, namanya anak kecil, have fun itu diperlukan gitu kan. Sisi kita yang fun itu kan juga perlu, sesuatu hal yang akhirnya belajar dari yang baru, kepolosannya kita yang gak terlalu mikirin ini itu kadang memang diperlukan. Tapi ingat, kita juga ada batasan. Ketika akhirnya anak kecil melanggar satu batasan, mungkin dulu ada sosok dewasa yang bisa melindungi ya kan, bisa ngasih tahu yang benar itu bagaimana. Berhubung ini adalah diri kamu sendiri, di mana ada sisi dewasa dan ada sisi anak kecil, aku rasa tetap harus dibalance dengan sisi yang tadi si dewasa itu ya. Ketika akhirnya happy silahkan happy, tapi jangan sampai kebablasan yang akhirnya berimbas ke banyak hal. Apalagi kalau yang sudah mempunyai keluarga dan juga anak-anak gitu kan, itu pasti akan kena ke mentalnya mereka juga. Jadi harus tahu batasan mana sih kamu have fun-nya tuh gitu. Boleh memprioritaskan diri itu boleh, tapi tahu batasan. Itu aja sih reminder aku.
Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Cancer couple percintaan kalian di tahun 2022. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikut ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja di tahun ini ya. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Cancer couple percintaan kalian di tahun 2022. Thanks for watching. Bye bye.